Oke, baik. Selamat pagi. Kali ini pelajaran kita lanjutkan ke bagian dari lingkaran juga, yaitu jarak titik terhadap lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang keadaan titik ya, posisi titik terhadap lingkaran. Sekarang kita hitung coba jaraknya. Nah, keadaannya nanti ada yang pertama, kalau ada dibilang sebuah lingkaran, ya, katakanlah pusatnya itu sembarang titik, yaitu A, B. Terus ada titik uji. Titik ujinya itu adalah titik A, yaitu X, Y. Jadi kalau A itu X, Y, titiknya itu pada gambar bisa kamu lihat dia pada lingkaran. Jadi kalau ditanya berapa jarak titik itu terhadap lingkaran, maka jaraknya itu adalah 0. Kenapa dia 0? Karena dia tepat pada lingkaran tersebut. Nah, begitu. Ya, inilah dia lingkaran. Mau dimanapun dia, pada bagian lingkaran tersebut, asalkan pada lingkaran tersebut, jaraknya itu pasti 0. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua nanti, keadaan yang kedua yang bisa kita jumpai pada soal, yaitu misalkan ada pusatnya A, B, ya. Terus ada titik A. Titik A itulah titik yang di luar lingkaran, ya kan? Titik kalau dia di luar lingkaran, ini si A-nya, bagaimana menghitung jaraknya? Nah, menghitung jaraknya, terlebih dahulu kamu harus ketahui bahwa jaraknya itu nanti ada dua. Ada dia yang terdekat, ada dia yang terjauh gitu. Yang terdekat itu pasti dari A ke C, ya. Yang terjauh itu dari A ke B, begitu, ya. Lurus dia tarikan jaraknya, ya, harus lurus. Jadi bukan berarti untuk mencari jarak terjauh dari A ke sini, salah, enggak lah. Nanti kan dia dari A ke sini kan nanti bakal memotong dia, menembus lingkaran tersebut, nggak bisa. Berarti kan tetapnya berhenti di C dia. Nah, supaya nggak kena, kenapa nggak kita keliling dulu ke pajak Horas untuk mendapatkan jarak terjauh? Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kan lintasannya kan nanti jadi nggak lurus dia, berantakan begitu. Maka dia nggak boleh seperti itu. Nah, lalu jarak terdekat AC, terjauhnya AB, dari situ nanti bisa kita ambil hubungan. Apa? Untuk mencari AC sama AB, pertama kita ambillah dulu garis bantu titik pusat P ke B. Itu kan nanti namanya jari-jari nih. Nah, gitu. Ya kan? Lalu P ke A. P ke A itu kan bisa dicari dengan cara jarak antar titik. Jarak titik P ke titik A. Kita kan sudah belajar tentang jarak antar titik kemarin kan? Nah, lalu untuk mencari B ke A, ya kan? B ini pasti nggak pernah dikasih tahu titiknya. Ya, ini nggak pernah dikasih tahu, jarang. Yang dikasih tahu hanya titik A-nya aja. Nggak masalah, ya. Kalau nggak dikasih tahu pun itu, ya, berlaku hubungan bahwa dalam hal ini kan dia siku-sikunya di B. Berarti sisi miringnya itu adalah PB gitu. Ya kan? PB pangkat 2, sorry ya. Sisi miringnya itu adalah si PA. Maka dengan demikian kan, PB pangkat 2 ditambahkan dia dengan BA pangkat 2 atau AB itu pasti sama dengan PA pangkat 2. Inilah hubungan yang berlaku, Pitagoras gitu dia. Ya kan? Dimana nanti untuk P ke A, ya, P ke A itu terdiri dari PC. PC itu kan bisa dinyatakan sebagai jari-jari PC. Jari-jari ditambahkan dia dengan AC gitu. Ya kan? Nah, seperti itu dia yang perlu kamu ketahui tambahannya. Ya, itu keadaan yang kedua. Kalau dia titiknya di luar lingkaran. Lalu keadaan yang ketiga nanti yaitu lingkaran, ya, titiknya itu berada, titik ujinya itu berada dalam lingkaran. Ada nggak jaraknya? Ada, karena dia kan nggak pada lingkaran. Kalau pada lingkaran dia baru jaraknya 0. Nah, kalau dia di dalam lingkaran, contoh ini titik A. Kalau ini titik A, maka jaraknya itu nanti ada dua, tetap jarak terdekat sama jarak terjauh gitu. Jarak terdekatnya pasti dari sini, kan kita lihat kan dari gambar lebih condongnya dia A itu lebih dekat ke B, maka jarak terdekatnya A ke B. Ini relatif ya, tergantung keadaan soal. Siapa tahu dia lebih dekat ke titik pusat, berarti jarak terdekat sorry ya, ke sana ke C, berarti jarak terdekatnya dia dari A ke C lah gitu. Tergantung keadaan soal nanti. Jadi jarak terdekatnya nanti dia A ke B gitu. Lalu jarak terjauhnya itu adalah A ke C gitu. Ya, dari A ke C. Saya ulangi sekali lagi, jarak terdekat adalah A ke B, jarak terjauhnya adalah A ke C. Nah, hubungan yang bisa kita ambil dari situ adalah ini.
BC. BC itu kan dia garis lurus, nanti itu kan merupakan diameter. Ingat, diameter itu adalah 2 kali jari-jari gitu. Nah, berarti dengan demikian BC itu terdiri dari, ya BC itu terdiri dari C ke P, ya kan? BC itu terdiri dari C ke P ke A ke B gitu. CP, PA, ya kan? Lalu apa lagi? AB kan begitu. Ini berlaku dia hubungan ini 2R. CP itu adalah R gitu ya. Maka PA tambah AB itu pasti R gitu. Karena ini 2R, ini dia CP itu adalah R. Jadi AB tambah PA itu adalah R. Bagaimana cara mencari PA? Mencari PA, ya jarak antar titik kan begitu kan? Berarti dapatlah nanti jarak terdekat. Untuk jarak terjauh, ya berarti A ke C. Untuk mencari AC, ya kan, AC. Kalau diminta sama berapa panjang AC-nya, ya udah ambil aja BC kurang AB, ya kan? BC kurangkan dengan AB. Itulah untuk mencari AC-nya, gitu. Nah, supaya lebih mengerti ya tentang jarak titik terhadap lingkaran, coba pahami contoh berikut. Misalkan lah kan ada saya buat di sini jarak terdekat dan terjauh. Nah, yang ditanya terdekat dan terjauh titik ini yaitu si M. Titik 6,4 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 4 sama dengan 0. Coba terlebih dahulu ya. Kan kita tadi bicara tentang pusat ya sama jari-jari lingkaran. Kalau ada lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 4 sama dengan 0. Ini harus bisa kamu lancar menentukan apa titik pusatnya. Titik pusat lingkaran tersebut adalah ya kan koefisien X bagi min 2, berarti dia 2. Koefisien Y kan nggak ada, bukan berarti kok kosong kan, enggak, 0. Bagi min 2 kan tetap 0. Inilah pusatnya. Nah, untuk mencari jari-jari bisa kamu gunakan rumus akar daripada. Kalau sudah dapat pusat, sudah ada pusat lingkaran tersebut, kuadratkan aja masing-masing. Udah, nggak perlu lagi per 4 gitu. Ya, nggak perlu lagi per 4, dikurangkanlah dia dengan konstanta yang ada pada lingkaran, yaitu kurang min 4 kan begitu. Ya, maka dengan mungkin jari-jarinya itu sama dengan berapa? 4 tambah 4, 8. Akar 8 kan 2 akar 2. Gitu ya. Itu jari-jarinya. Jadi ada pusat lingkaran yaitu berapa? 2,0. Nih, 2,0 pusatnya, katakanlah namanya si P. Terus ada jari-jarinya yaitu 2 akar 2. Nah, jari-jari nanti kita gambar terakhir. Nah, jadi dibilang begini. Dibilangkan jarak terdekat dan terjauh. Untuk mengetahui dia terdekat atau terjauh, terlebih dahulu cek dulu posisi lingkaran tersebut, posisi titik tersebut terhadap lingkaran. Apakah dia di dalam, apakah dia di luar, atau bahkan pada, ya kan? Harapan segala bangsa kan maunya pada, biar langsung jawabannya 0 kan begitu kan? Nah, tapi nggak semudah itu juga ya kan? Nah, jadi dengan demikian coba uji dulu. Ya, kita uji. Apa yang kita uji, yaitu titik yang diuji itu adalah 6,4. Substitusilah dulu ini ke bersama lingkaran ke sini ya. Kalau kita substitusi dia nanti, coba ganti X nya 6, Y nya 4. 6 pangkat 2 kan itu 36 tambah 4 pangkat 2 kan itu 16 kurang 4 kali 6 24 gitu ya, dikurangkan dengan 4. Nah gitu. Bagaimana tandanya terhadap 0? Coba kita hitung. 36 kurang 24 kan itu masih positif kan. 16 kurang 4 pun masih positif kan. Udah entah berapapun hasilnya itu, yang pasti ini nilainya lebih besar dari 0 gitu. Nggak usah kepala akurat-akurat kali nilainya. Yang penting kan dia pasti lebih besar dari 0. Artinya apa? Bahwa titik M itu ya, titik M itu berada di luar gitu loh. Di luar lingkaran. Nah, gitulah kira-kira kesimpulannya. Berarti keadaannya gini, adalah titik di luar nih, ya, di luar. Katakanlah di sinilah letaknya si M itu ya kan, misalkan M. Nah, jadi jarak terdekat terjauhnya sesuai dengan keadaan yang kedua tadi. Nah, yang ini, ya kan. Maka dengan demikian kan, menghitungnya gimana? Menghitungnya ya.
Pertama, coba kita rangkai, kita samakan seperti keadaan yang nomor 2 tadi. Ya, kita ambil dia garis dari P ke M gitu. Lalu kita tarik lagi garis dari garis ibaratnya seperti garis singgung yang melalui titik M. Gitu. Sehingga nanti titik P ini ke sini dia tegak lurus, itulah nanti yang dinamakan sebagai jari-jari. Nah, kita sudah dapat jari-jarinya tadi yaitu 2 akar 2. Maka ini udah ada ini 2 akar 2. Biar lebih mudah coba kita namai ini N ya. PN-nya itu, jari-jari itu udah ada 2 akar 2, sudah ada. Lalu ini M-nya 6,4 kan begitu kan. Maka coba kita cari dulu jarak P ke M. Ya kan? Maka dengan demikian kan jarak dari P ke M, nih PM. Ya kan? Nah, jarak dari P ke M itu kan P-nya koordinatnya tadi 2,0. Ya kan, P-nya 2,0 sedangkan si M-nya 6,4 ya, nih 6,4. Maka dengan demikian PM itu adalah jarak antar titik, yaitu titik daripada P ke M berarti 6 dikurangkan 2 kuadrat. 6 kurang 2 kuadrat berarti kan 4 kuadrat. 4 kurang 0 kuadrat berarti kan dia 4 kuadrat juga. Berarti artinya itu PM-nya ada 2 kali 4 kuadrat. Akar dari 2 kali 4 kuadrat berarti PM-nya itu adalah 4 akar 2. Nah gitu, berarti 4 kuadratnya keluar aja gitu. Maka kita sudah dapat PM yaitu 4 akar 2, ya kan. PM-nya 4 akar 2. Kita buatlah di sini PM sama dengan 4 akar 2. Nah, berarti bagaimana cara mencari jarak terdekat? Ya kan, jarak terdekat. Jarak terdekat katakanlah ini titiknya. Ya kan, ini titiknya yaitu si T L. Nah, gitu ya. Misalkan dia L. Maka dengan demikian jarak terdekatnya kan berarti ML gitu ya. Maka jarak terdekat ya kan berarti ML. Mau lo berapa gitu. Maka ML-nya itu adalah panjang PM kurang panjang PL, ya kan? PM kurang PL. PM-nya berapaan? PM-nya itu adalah tadi udah kita hitung, yaitu ini ya 4 akar 2. Maka 4 akar 2 dikurang PL-nya. PL-nya kan itu jari-jari namanya. Jari-jarinya tadi kita udah dapat 2 akar 2. Maka jarak terdekatnya adalah 2 akar 2 gitu. Ya, jarak terdekat. Sedangkan untuk jarak terjauh, ya kan? Jarak terjauh. Maka untuk jarak terjauh itu kan si MN. Jarak terjauh. Berlaku kan Pitagoras. Siku-sikunya kan di N. Maka kan sisi miringnya kan mengurangkan. Sisi miringnya itu kan PM. Berarti PM kuadrat dikurang PN ya. PN kuadrat kan gitu kan. Nah gitu ya. Berarti PM-nya siapa PM? PM tadi adalah 4 akar 2. Kuadratkan 16 kali 2 32 kurang PN. PN itu tadi adalah 2 akar 2, dia adalah jari-jari. Kuadratkan berarti 4 kali 2 itu 8. 32 kurang 28 berarti dapat dia 24. Akar 24 itu adalah 2 akar 6. Inilah jarak dari MN, jarak terjauh titik M terhadap lingkaran tersebut. Jadi jarak terjauhnya sudah dapat 2 akar 6, jarak terdekatnya sudah dapat 2 akar 2. Nah, masuk akal kan? Mana lebih besar? 2 akar 6 atau 2 akar 2? Pasti lebih besar 2 akar 6, makanya dikatakan dia terjauh. Terdekatnya siapa? Ya 2 akar 2. Nah, begitu dia ya. Jadi ingat bahwa mau bagaimanapun keadaannya, menghitung jarak titik terhadap lingkaran, langkah pertama yang terlebih dahulu kamu lakukan adalah kalau sudah adanya titik pusat sama jari-jari, maka langkah selanjutnya kamu uji dulu titik tersebut. Ya, kamu uji. Dia berada di mana sebenarnya? Apakah di dalam? Apakah di luar? Begitu ya. Itu langkah yang paling utama. Biar kamu tahu dia masuk keadaan yang di mana. Seperti itu. Oke, itulah dulu video pembelajaran dari saya ya, lengkapi selalu catatannya, ulang-ulangi belajar di rumah. Sekian dari saya, selamat pagi.